Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mari Priyandi Litwanasini dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan NIM digit terakhir 020. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dasar pemrograman C++ dan bagaimana cara menginstal C++. Kita juga akan mempelajari robotika dasar dan juga yang lainnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut di dasar pemrograman C++ dan juga detail-detail poin-poin yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, di materi kali ini kita memiliki beberapa agenda utama atau checklist penjelasan yang harus kita checklist bersama-sama. Nah, kita akan membagi sesi ini menjadi dua bagian besar. Yang pertama yaitu materi 9.1 yaitu robotika dasar. Nah, gambaran masa depan kita akan membahas robotika dasar sebagai implementasi nyata, lalu melihat logika lintas bahasa untuk memperluas wawasan dan juga diakhiri dengan konsep langkah lanjutan seperti OOP dan IoT. Nah, kedua, kita berfokus kepada inti C++ yaitu instalasi VS Code. Persiapan tools kita yang akan kita instalasi bersama-sama. Setelah itu, kita akan membahas struktur dasar kode dan menyelesaikan proyek pertama kita membuat program Hello World. Nah, di sini kita sudah memasuki untuk materi robotika dasar. Kita mulai dengan gambaran aplikasi nyata di ranah teknologi yang sekarang ini. Di sini kode berbasis C++ akan mengendalikan Arduino sebagai hardware. Kita akan belajar bagaimana program menerima data dari lingkungan, misalnya saja untuk contoh komponennya itu sensor jarak atau ultrasonik yang mengirimkan nilai jarak. Nah, program harus bisa membaca nilai tersebut. Lalu yang terakhir adalah untuk kontrol motor. Setelah data diterima dari Arduino, kita memerintah aktuator. Misalnya, jika jarak terlalu dekat, program akan mengirim sinyal ke driver motor untuk menghentikan atau memundurkan motor. Lalu program kita bertindak sebagai otak yang menghubungkan input dan juga output. Nah, selanjutnya ini adalah untuk tampilan visualisasi dari demonstrasi Tinkercad. Mungkin saya akan menampilkan secara langsung di website ya. Kita akan simulasi bersama-sama. Nah, ini menunjukkan bahwa ini merupakan simulasi sederhana dari Arduino dan juga komponen LED dan juga switch. Nah, di sini kita bisa lihat untuk pemrogramannya juga sangat mudah. Kita hanya menggunakan integer, void setup, pin mode, void loop untuk looping, dan juga delay. Nah, di sini cara kerjanya adalah ketika switch ditekan, maka lampu akan menyala, tetapi jika dilepas, maka akan mati. Nah, seperti itu. Dan pin-pin yang disambung ini hanya untuk pin 2 dan juga pin 13. Lalu untuk supply dayanya dari 5 volt dan groundnya dari Arduino sendiri. Selanjutnya adalah lintas bahasa dan logika dasar.
Logika pemrograman itu universal. Nah, konsep seperti ini seperti variabel, loop, dan percabangan atau if else, loop hadir di C++, JavaScript, PHP, dan hampir semua bahasa lain. Nah, yang berbeda hanyalah pada sintaksnya atau cara penulisannya. Jika Anda menguasai logika di C++, maka akan mudah beradaptasi dengan bahasa web atau scripting lainnya. Nah, mengapa kita harus belajar C++? Karena C++ adalah bahasa yang sangat kuat, cepat, dan bekerja dekat dengan hardware atau low level. Bahasa ini adalah tulang punggung sistem operasi dan game engine. Selain itu, sebagai programmer yang baik, selalu terapkan tips kode rapi. Nah, tips kode rapi ini yang pertama adalah menggunakan identasi konsisten. Lalu yang kedua, untuk memberikan nama variabel yang deskriptif. Lalu maksud dari variabel yang deskriptif itu maksudnya bukan hanya X atau Y. Lalu menambahkan komentar di bagian-bagian yang rumit agar orang lain dapat mudah membaca. Selanjutnya, setelah dasar C++ dikuasai, ada beberapa konsep advance yang menanti. Nah, salah satunya adalah OOP atau Object Oriented Programming, di mana kita memodelkan masalah dengan objek. Ada juga yang lain yaitu STL atau Standard Template Library. Biasanya saya mendapatkan file STL ini untuk mengaplikasikan ke dalam sebuah seperti part-part di dalam Bambu Lab. Saya sering memakai Bambu Lab, jadi part yang harus di print harus berbentuk STL. Nah, STL itu Standard Template Library atau yang seperti yang menyediakan toolbox siap pakai seperti vektor dan map. Nah, semua ini akan membawa kita pada integrasi IoT dan juga hardware yang lebih kompleks, di mana C++ ini sangat berperan. Nah, untuk setup awalnya, sekarang kita mungkin mulai masuk ke praktik dasar C++. Nah, sebelum kita untuk coding, kita butuh tools. Kita akan menggunakan VS Code atau Visual Studio Code, karena dia adalah salah satu software yang sangat fleksibel dan juga kuat di semua sistem operasi. Nah, setelah kita menginstalasi, kita siapkan proyek pertama kita untuk membuat struktur folder yang rapi dan mulai dengan file utama yang kita namakan main.cpp. Nah, sebelum kita mulai masuk ke instalasi VS Code, kita mempelajari dulu struktur dasar kode C++. Nah, kita mulai dengan include dan IOStream untuk memanggil library input atau output. Nah, kemudian ada integer main dalam kurung lalu kurung kurawal. Nah, fungsi main ini adalah gerbang utama kita dalam program ini. Nah, ingat bahwa program C++ ini selalu mulai dieksekusi dari baris ini. Semua instruksi program Anda akan berada di dalam kurung kurawal. Oke, nah ini adalah contoh untuk program sederhana untuk Hello World, yaitu include, IOStream, integer main, lalu dalam kurung kurawal std code, lalu hello world, lalu std lagi. Saya tadi sudah mencoba, tetapi karena belum bisa menginstalnya, jadi mungkin saya akan memberikan tutorial cara menginstal VS Code. Nah, di sini sudah ada di sini ada using gcc min-gw. Karena saya belum menginstal, mungkin kita akan coba menginstal. Lalu untuk menginstal
VS Code-nya bisa di bagian download atau di bagian bawah install VS Code on Windows, atau jika punya teman-teman adalah MacBook, Mac OS. Lalu kita tekan saja. Di sini kita terdapat tutorial-tutorial yang bisa kita pelajari dengan. Nah, di sini untuk menginstalnya kita perlu menonton video ini jika lebih jelasnya. Tetapi jika teman-teman bisa membaca ini dengan baik atau memahami dengan baik, maka teman-teman bisa menginstalnya. Nah, di sini kita perlu menginstal ini. Saya akan menginstal untuk ini saja. Nah, kita perlu menunggu, tidak terlalu banyak, ya hanya 89 MB saja. Kita akan coba teman-teman, jika tidak bisa maka saya bisa untuk menjelaskan kode-kodenya saja. Mungkin kita mulai dulu untuk kita memahami kode ini. Nah, ini kan program yang sangat sederhana ya, jadi kita perhatikan baik-baik dulu kode lengkapnya kita. Nah, kita menggunakan std code. Nah, ini untuk mengirimkan string atau sebuah kata atau kalimat ke layar. Nah, kita akan menginputkan untuk hello world, maka hasil yang harusnya keluar di konsol yaitu hello world. Lalu stdnl ini berfungsi untuk memindahkan baris, dan return 0 ini untuk menandakan program berakhir sukses. Nah, prosesnya runtut itu kita tulis saja, compile menjadi kode mesin, lalu menjadi run, lalu menampilkan output di bagian konsol. Nah, siklus ini adalah fondasi semua pemrograman. Mungkin kita bisa cek dulu apakah sudah terinstall. Oke, sudah terinstall, kita buka. Lalu kita next. Kita pilih Visual Studio Code. Next. Nah, kita tunggu saja. Nah, ini sudah selesai, kita finish. Oke. Nah, ini bagaimana ya? Tahu saya.
Coba kita masuk ke VS Code terlebih dahulu. Nah, sebentar. Nah, teman-teman, untuk memahami bagaimana tutorial-tutorialnya bisa membaca dalam sini ya. Nah, untuk menginstalnya, install Studio, lalu install the C++ extension for VS Code di dalam VS Code sendiri. Nah, teman-teman bisa mencari di bagian extension seperti ini, lalu mencari C++. Nah, di sini terdapat C++ dan juga yang lainnya. Jadi tinggal diinstal. Lalu selanjutnya menginstal untuk MinGW-nya. Teman-teman bisa menggunakan website lain juga untuk menginstal MinGW, tetapi dalam perintah dari VS Code sendiri menyarankan untuk di MSYS2. Lalu setelah menginstal, run the installer, lalu seperti ini, install the MinGW by running the following command. Lalu enter Y, dan yang lainnya bisa teman-teman pahami sendiri. Nah, untuk penjelasan dari VS Code ini mungkin kita cukupkan. Nah, nanti saya akan mengirimkan file ini ke dalam deskripsi. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, maka silakan teman-teman untuk menuliskan kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa.